Oke guys, balik lagi bareng gue Muhammad Ilapanes ya, dalam berbagai informasi yang gue sampaikan gitu. Sebelumnya gue sering menyampaikan ya seputar prakerja gitu ya. Bisa langsung dicek di video-video sebelumnya gitu. Tapi untuk kali ini ada yang lebih booming ya dari program prakerja ya yang booming di bulan-bulan ini ya, bulan Agustus 2020 gitu. Itu yang dinamakan bantuan atau bantuan upah ya, sebesar 600.000 untuk karyawan yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Oke, 5 juta ya benar 5 juta rupiah benar ya kan, sebesar 600.000 katanya sebanyak 4 kali ya, berarti jumlahnya itu 2.400.000. Tapi terkait informasinya ini masih simpang siur ya, emang udah banyak gitu informasinya di media sosial ya, dan juga di beberapa website juga gitu terkait bantuan ini gitu. Di website banyak sih, ada ini cara cek, ada kapan bantuan inilah atau bantuan uang inilah gitu. Di YouTube juga banyak gitu yang menjelaskan seputar bantuan ini. Oke, saya kali ini kita gimana sih? Kali ini kita ngobrol bareng tentang seputar upah ya ini untuk program BPJS dari BPJS Tenaga Kerja gitu. Terkait informasinya masih simpang siur gitu. Tapi yang orang katanya bantuan ini akan diluncurkan 600.000 katanya. Cuman ada juga yang bilang bahwa karyawan akan menerima sebesar 1,2 juta. 1,2 juta. Setiap karyawan akan menerima bantuan corona katanya 2.400.000 ya. Berarti 2 kali transfer ya. Tapi ada juga yang bilang bantuannya itu 4 kali transfer sebanyak 600.000. Mungkin kalau 4 kali transfer itu nggak beda jauh gitu dah sama prakerja kemarin ya. Meskipun pencairan si prakerja itu sedikit kadang ngaret gitu ya, nggak ada jauhnya gitu. Kalau prakerja mungkin kita mengikuti pelatihan dulu, dikasih dana dulu sebesar 1 juta rupiah untuk melakukan pelatihan dan untuk mendapatkan sertifikat. Setelah mendapatkan sertifikat kita mendapatkan insentif, yaitu yang 600.000 kalau dia prakerja seperti itu gitu, dan infonya pun jelas gitu seperti itu. Tapi informasi ini sedikit simpang siur ya, apakah benar atau tidak gitu. Bahkan saya saja karyawan yang gajinya di bawah 5 juta gitu, informasinya juga kurang jelas ya. Tapi katanya program ini akan diberlakukan dan diluncurkan dan bla 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 gitulah, itu di bulan Agustus ini gitu, di akhir Agustus cuy. Dan syarat-syaratnya itu ya, untuk mendapatkan bantuan ini ya, yang pertama kita harus terdaftar ya di BP Jam Sostek. Harus terdaftar dari itu gitu. Mungkin ya harus terdaftar di BPJS Tenaga Kerja kali ya. Tenaga kerja yang memang udah lama ya, gitu. Misalkan kita udah 1 tahun atau beberapa bulan, pokoknya sebelum program ini dilakukan gitu. Tapi mungkin tidak untuk karyawan yang mendadak mendaftar di BP Jam Sostek. Misalkan di bulan Agustus ini kalian mendaftar untuk mendapatkan bantuan itu, ya jangan harap gitu. Oke,
yang katanya ini akan diberikan untuk 12 juta orang lebih mungkin ya, selebihnya. Tapi yang bikin saya penasaran, ini dananya dari mana gitu? Apakah dananya itu dari pemerintah langsung gitu? Karena kalau dari pemerintah langsung, karena kan kalau dari pemerintah langsung itu uangnya juga uang rakyat ya, emang uang rakyat ya, gitu. Dibagikan lagi. Karena mungkin pemerintah kalau sering mengeluarkan uang juga, kemarin dari pertama program bantuan corona ke tiap orang gitu, bahkan yang dibagikan melalui desa, RT, RW, bahkan sampai sekarang ya, seperti program-program bantuan untuk keluarga harapan gitu, ada juga tuh yang biasanya 3 bulan sekali jadi sebulan sekali, terutama bantuan beras ini. Pemerintah emang nggak habis gitu aja ya cuy. Mantap sih sebenarnya, memang Indonesia ini sering bercanda ya. Bercanda gimana maksudnya? Bercanda masalah masalah dana itu memang Indonesia luar biasa menurut saya. Yang bercandanya itu ya saya gitu. Tapi keren lah untuk Indonesia gitu, meskipun kita mungkin akan kesulitan untuk bangkit terkait sebelum adanya COVID-19 ya, kita nggak kayak gini gitu. Oke, lanjut lagi ya. Untuk penerima itu ya kita harus terdaftar dulu ya, seperti yang dikatakan itu. Tapi ya ini ya dia, saya tadi baca ya di Tribun News, itu katanya subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir bulan 2020 ditransfer katanya gitu. Bukan diundur ya, bukan juga dibatalkan, bukan ya. Tapi menargetkannya kemarin bulan Agustus. Ya bayangkan saja lah kalian yang berharap mungkin marah-marah gitu, pembohong gitu, bla 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 bla, nggak jadi gitu, PHP atau apa. Pikir 12 juta orang itu nggak sedikit coy, banyak. Apalagi mungkin kan dari pihak BPJS-nya juga harus menerima data langsung dari perusahaan masing-masing gitu. Perusahaan masing-masing, kemudian setelah datanya masuk ke BPJS, ke pihak selanjutnya, data itu akan diverifikasi, kemudian checklist, kemudian lalu diserahkan ke KPPN. Nah, dari KPPN mungkin nanti akan dikirim ke bank-bank penyalurnya, yang misalkan kalian pengguna bank BNI gitu yang udah didaftarkan oleh HRD-nya itu, misalkan dari BNI berarti disalurkan ke BNI nanti. Nah, setelah disalurkan nanti disebarluaskan kepada kalian. Prosesnya juga lama coy, lama. Kalau memang ini program akan berlanjut gitu, prosesnya juga lama gitu. Kalian yang ujar di sosmed PHP atau apa gitu ya, berharap ya mohon bersabar gitu. Mungkin untuk penerima kartu prakerja kemarin ya sudah tahu ya artinya sabar itu seperti apa gitu, prasabar ya. Jadi kalian yang nggak tahu artinya sabar, jangan asal upload gitu gini lah. 12 juta orang lebih itu banyak coy, 12 juta orang. Ini juga rumah gue juga kalau diisi 12 juta orang nggak bakalan muat cuy gitu.
Jadi intinya ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu. BPJS tenaga kerja ini akan menyalurkan apabila nanti udah dikirimkan dari HRD-nya datanya ke pihak selanjutnya gitu, agar nanti diverifikasi atau divalidasi oleh pihak selanjutnya. Maka setelah diceklis lalu diserahkan ke KPPM gitu, nah, baru nanti disebarluaskan lagi ke bank-bank penyalur si uangnya, teh akan teteh gitu. Jadi kalian yang sebut PHP atau apa, mohon bersabar gitu. 12 juta orang cuy, 12 juta orang itu nggak banyak, nggak sedikit cuy. Kita harus mentransfer misalkan dari bank-bank penyalur, harus mentransfer ke 12 juta orang. Itu juga harus teliti, jangan sampai kita kelebihan atau salah transfer lain sebagainya. Dan nanti juga dan belum juga data-data yang belum sampai ke BPJS-nya juga, itu tadi saya baca-baca itu lebih dari 2 juta nomor rekening juga yang belum masuk gitu dari perusahaan. Jadi wajar gitu kalian yang nggak tahu apa-apa, yang jadi cucung gitu di bawah, bilang seenaknya gitu. Jadi mohon bersabar. Oke, untuk video kali ini mungkin sekian dulu ya. Jangan lupa di komen apabila ada info lainnya gitu, apabila ada info yang udah cair atau apa, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen ya, komen terutama like videonya. Jangan lupa di subscribe juga channelnya agar saya makin bisa membuat video, makin bisa berkembang gitu. Oke, sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam olahraga.